Jadi bagi siapa yang membaca istiftah wajjahtu wajhiya, sempurnakan bacaannya. Nah, tentang yang rajih, yang kuat dari pendapat yang ada, saya cenderung kepada pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan umat ini boleh memilih mana istiftah yang dia sukai, nyaman, dan dia sesuaikan dengan kondisi ibadah dan dirinya. Kalau kondisinya salat tersebut menuntut dia berpanjang-panjang dalam membaca, maka istiftah yang panjanglah yang cocok untuk dia. Kalau untuk yang kurang dari itu, jaraknya tidak terlalu pendek, adalah Allahumma ba'id baini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tersebut. Kalau salat fardu, maka mungkin yang lebih cocok untuk dia ketika itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika. Apakah doa al-istiftah itu dijaharkan atau disirkan? Al-masyru' yang disyariatkan adalah disirkan. Itu ijma' ulama. Nah, karena itulah makanya ketika Umar bin Al-Khattab pernah menjaharkan dalam suatu riwayat, tidak difahami bahwa masyru'iyah disyariatkan untuk dijaharkan. Terus kenapa Umar lakukan? Umar melakukan liyu'allimahan nas, untuk mengajarkan kepada makmum yang ada di belakangnya, mengingatkan. Karena Umar tidak membiasakan menjaharkannya. Jadi secara ketentuan hukum bahwa al-masyru' fil istiftah ijma'an wal israr. Jadi yang disyariatkan mensirkan. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. عباد الله، jemaah rahimakumullah, dalam ayat 43 surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar orang-orang yang beriman, orang-orang beriman yang berada dalam keadaan mabuk untuk tidak melakukan salat. Ini ayat ini merupakan langkah kedua pengharaman khamar. Dan jangan dikatakan ini sekarang begini juga, ya. Tidak. Nah, ini proses dahulu di dalam penetapan syariat. Salah satu karakteristik ya syariat Islam itu penetapannya dahulu adalah tadrijiyan, beransur-ansur, bertahap-tahap. Nah, di antaranya adalah pengharaman khamar.
ketika bertanya sahabat tentang khamar dan judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, jawaban Allah apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Jawab Muhammad, jawab ya Rasulullah, bahwa dosa keduanya jadi lebih besar. Itu ujung dari penjelasan Allah. Fihi, pada keduanya, fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Ada dosa yang besar dan ada manfaat untuk manusia. Nah, ada manusia dengan petunjuk seperti itu sudah bisa bersikap. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang dosanya besar? Berhenti mereka. Tapi ada yang mencari peluang, kan ada manfaatnya juga. Nah, sehingga belum semuanya berhenti. Sampailah diriwayatkan ada satu peristiwa terjadi di kalangan sahabat. Mereka tetap minum karena waktu itu belum ada keputusan pengharaman minuman keras. Kemudian minum, mereka mabuk. Pas mabuk datang waktu salat. Nah, ketika datang waktu salat, salatlah orang mabuk tadi. Baca ayat Al-Kafirun. Akhirnya terbalik-balik, tertinggal-tinggallah ayat itu. Nah, turun perintah, ini tahap kedua. Nanti turun surah Al-Maidah, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Dia ada 3 tahapan pengharaman waktu itu, baru sampai kepada pengharaman. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, begitu juga perjudian, wal ansab wal azlam. Nah, yaitu berkorban untuk apa? Untuk berhala, termasuk mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan keji dan bagian dari pekerjaan syaitan. Fajtanibu, tinggalkanlah. Nah, itu sudah tegas keharamannya. Nah, sekarang kita berada pada step kedua ini. Apa hubungannya dengan kajian solat kita, gitu. Nah, ayat ini menjelaskan jangan kamu mendekati solat wa antum sukara. Jangan kamu melakukan solat kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, ini catatan penting. Di kalau ada orang yang solat ndak tahu ana dibacanya, kira-kira ndak sama je orang mabuk kok. Jangan gua anggap secapek mana tahu kaji gua kawak tiba je kok. Nah, itu. Nah, di kalau ada orang solat nan dibacanya ndak tentu dah nyodo. Ndak jalih ana muka suinya tu kok. Nah, kira-kira mirip ndak dengan ini? Jangan kamu melakukan salat dalam keadaan mabuk. Sampai kapan kamu baru melaksanakan salat? Hatta ta'lamu ma taqulun. Garis bawahi itu, sampai kamu mengetahui apa, menyadari dan mengetahui apa yang kamu ucapkan di dalam salatmu itu. Nah, ayat inilah yang semestinya menjadi perenungan bagi kita semua. Kenapa Allah dahulu melarang orang yang mabuk untuk salat? Karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka sebut. Tapi kenyataan yang terjadi hari ini, tidak sedikit orang yang juga tidak tahu apa yang mereka sebut di dalam salat itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau orang nanti marah juga, taruhlah saya mengatakan banyak orang solat hari ini sebenarnya sama dengan orang mabuk itu, kan itu fakta. Mereka baca mulai dari takbir, mereka tidak faham. Kemudian kita akan masuk membahas tentang istiftah.
atau kita sebut iftitah. Ngerti tak kita apa yang kita katakan Allahumma ba'id baini, atau inni wajjahtu, atau subhanakallah? Faham tak kita itu? Nah, jadi ketika kita mulai berbicara tentang apa yang kita baca di dalam solat, karena solat itu kan menghimpun beberapa karakter amal. Ada amal yang bersifat fi'li, perbuatan. Ya, apa itu? Sudah kita bicarakan, mengangkat tangan. Ya kan? Kemudian ada amal yang bersifat qalbi. Amal qalbi apa? Kita sudah bicarakan. Niat. Nanti khusyuk juga. Kemudian ada amal yang bersifat qauli, perkataan. Jadi salat itu menghimpun 3 jenis amal itu. Amalan yang bersifat fi'li, amal fi'li, perbuatan anggota tubuh. Kita sudah bicara mengangkat tangan, melipat tangan, nanti kita bicara, kita sudah bicara tentang berdiri, kemudian nanti kita berbicara rukuk, kita bahas tentang sujud, bahas tentang duduk antara 2 sujud. Itu semuanya adalah a'mal fi'liyah, perbuatan-perbuatan lahiriah kita. Nah, di dalam salat juga ada amal qalbi, amal yang berfungsi di situ adalah qalbu insan. Apa itu? Niat. Di situ kita bicara ikhlas, kita berbicara tentang qasad, kita berbicara tentang azam. Itu qalbu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ada amal qauliyah, amalan-amalan yang bersifat apa? Lisan, perkataan. Nah, itulah qiraah, bacaan yang akan kita bahas. Awal sudah, yaitu tentang takbiratul ihram. Nah, apa yang dituntut dari amal qauliyah itu, amal yang bersifat perkataan itu, al-ilmu bimuradiha. Hendaklah orang yang salat itu mengetahui maksud dari apa yang dia katakan. Dan itulah tiang utama untuk mewujudkan kekhusyukan. Jadi ingat, tiang-tiang kekhusyukan itu yang pertama adalah al-iman, ketauhidan. Yang kedua apa? Adalah al-iltizam, konsisten dengan petunjuk syariat. Yang ketiga apa? Al-ilmu, ilmu tentang apa yang dimaksud oleh perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh orang dalam salat itu. Kalau hal seperti itu tidak terwujud, khusyuk akan jauh dari kita. Keimanan seseorang sangat menentukan kekhusyukan. Semakin kuat iman seseorang, semakin jernih ketauhidan seseorang, tidak lagi bercampur dengan kesyirikan, khurafat dan berbagai macam, maka semakin akan terang oleh dia arah kemana dia akan memperhadapkan ibadahnya itu, dan siapa yang disembahnya atau yang ditujunya di dalam amal salatnya tersebut. Ketauhidan. Yang kedua, iltizam, berkomitmen dengan petunjuk syariat, mengikuti sunnah bagaimana yang dijabarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqih yang kita bahas ini. Dan yang ketiga adalah al-ilmu, memahami murad, maksud dari perkataan dan perbuatan. Lain ngerti anda muka sujud tu apa, muka rukuk tu apa, lain faham awak ndak makna dari kalimat yang kita baca, Al-Fatihah yang kita sebutkan itu. Lai hadir tak apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qassamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al.
Aku bagi solat itu antara aku dengan hambaku dua bagian, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata, kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata, ar-rahmanir rahim, apa kata Allah? Majidani 'abdi, hambaku memuliakanku. Apabila hamba berkata Malik yaumiddin, apa kata Allah? Asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hada baini wa baina 'abdi. Inilah antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu lillah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diucapkan itu oleh hamba, apa kata Allah? Hadza li 'abdi. Nah, ini untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al. Hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Nah, kira-kira rasa seperti itu hadir tak ketika kita membaca itu? Nah, persoalannya muka sui tak jaleh bakal hadir. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, memperingatkan sahabat kebetulan waktu itu belum diharamkan khamar, minum-minuman keras belum diharamkan. Dalam proses pengharaman masih ada juga yang minum sehingga mabuk mereka salat. Akhirnya mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan, terbalik-balik ayat. Diingatkan oleh Allah, la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kalian melakukan salat, jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Artinya apa? Berarti mengetahui apa yang kita ucapkan dalam salat itu dituntut di dalam syariat. Atau makanya jangan malih ngaji tafsir. Awak kan model itu. Ngaji dengan galak-galak seketuju. Minimal tafsir ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek itu maksud bukan qul ahad, qul a'udzu bil falaq. Ya minimal kalau ndak 30 juz 30-an. Nah, difahami. Ndak ngerti wak kata per kata ndaklah, tapi maksud umumnya kita faham apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan saya tidak faham, kita punya keterbatasan. Kalau kami ketahui ya, kami tidak pandai bahasa Arab dulu. Ngerti lo kami menafsirkan. Sedangkan mubtada khabar sudah jalih, kami itu baca minimal kalau tidak seperti itu kita faham apa maksud umum dari ayat. Nah, itu membantu kekhusyukan. Itu makanya kalau jadi imam, ini salah seorang, kadang imam ni ada nak nyopikin dirinya saja, nak nyopikin makmumnya. Sebaiknya imam itu lebih banyak membaca ayat-ayat yang mudah difahami oleh jamaah, sehingga itu membantu kekhusyukan mereka. Kau jamaahnya hafalannya kul-kul saja, baca surah Al-Anfal tengah-tengah tu bingung ni. Yang tak ngerti. Kau tak ngerti dan imam bacanya imam, dan makmum bacanya makmum. Yang tak ngerti dia baca imam, padahal dia suruh dengarkan, dia suruh tadabburi. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Angkanya dah ngerti ke tidak? Akhirnya melalala pengenanya ke mana-mana. Nah. Jadi kalau ada kita yang hafalan kita agak lebih ya, kemudian imam sering membaca cuma juz amma, karena dia tahu mungkin kapasitas makmumnya sebatas itu. Jangan berang lo ke imam, malih wak jadi makmumnya, nak tambah-tambah ayat itu ke itu saja. Berjamaah itu salah satu pelajaran berharga bagi kita apa? Berhenti awak memikir sebatas diri awak seorang.
Itu salah satu. Makanya nanti kita akan sampai ke sana, adab berjamaah. Di antara faedah imam itu melihat makmum ke belakang, tujuannya untuk melihat apa? Ukuran dari makmumnya. Dia ukurnya dari siapa? Bukan orang nang kue. Ukur dari orang nang lama. Oh, ado nan batungke kah solat. Nah, ado lah imam kau dipikir makmum nan gadang nan macam kok bisa 20 juz sekali tagak enggak bisa. Itu gunanya itu. Nah, nanti kita bicarakan itu. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ketika kita berbicara tentang amal qauli atau amal perkataan di dalam salat, jangan hanya sebatas kita menghafalnya, tetapi dituntut pula untuk apa? Untuk mengetahui maksud dari kalimat-kalimat yang dibaca tersebut. Nah, mari kita bicara setelah takbir. Apalagi amalan yang disyariatkan untuk dibaca oleh orang salat setelah Allahu Akbar, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tentu adalah kita akan berbicara tentang doa al-istiftah. Doa al-istiftah. Jadi kata al-istiftah itu banyak muncul. Kalau malam hari ada pula solat al-istiftah. Nah, ketika tahajud. Jadi kalau ada orang belajar tentang solat tahajud di malam hari, bagaimana adabnya? Tidak sekali tagak langsung Al-Baqarah setengah tu. Tapi istaftahas salat. Nabi membuka solat malam beliau dengan 2 rakaat yang ringan. Waktu itu tadi kan badan baru terkalok, jadi jangan dipasonya sekali. Jadi istiftah, beliau membuka solat dulu dengan rak'ataini khafifatain. Tapi itu solat tu bukan doa istiftah nak kaji gini ke? Mereka salah lah memahami. Nah, ada sebagian yang keliru memahami. Hati-hati kalau keliru faham ni berisiko. Saya kemarin dah dengar Ustaz ceramah, bagus juga contohnya. Orang keliru faham tu begini. Seorang guru berkata kepada muridnya, anak-anak murid, tolong baju dimasukkan ke dalam celana. Sadonya masuk baju dalam celana tu ada surang dan tak berbaju leh. Kemana baju? Yalah masuk dalam sarawaknya. Jadi hati-hati ya. Istaftahas salat maknanya bukan membaca doa iftitah ya. Beko habis solat, beko habis terjago solat malam, kau pun tunjuk dapat kaji dia lagi betang baca Allah ma ba'id baini 2 kali, tak begitu maknanya. Jadi istiftah di dalam solat dengan salatul istiftah 2 hal yang berbeda. Salatul istiftah itu bahagian dari qiyamul lail, bagian dari tahajud itu sendiri. Cuma kalau awak bertahajud sekian rakaat, 2 kan, sebaiknya diawali dengan 2 rakaat ringan lebih dahulu. Untuk apa? Hikmahnya adalah ta'wid, untuk membiasakan tubuh. Karena tadi habis dia istirahat tidur supaya jangan terbebani begitu saja, maka diansur dahulu dengan yang ringan bebannya. Itu istiftah dalam makna salatul istiftah. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah doa al-istiftah. Doa al-istiftah tentu adalah ucapan yang ditunjukkan, yang disyariatkan untuk dengannya orang yang salat mengawali qiraah dia di dalam salat setelah takbir. Dengan itu dia awali. Nah, apakah hukum membaca doaul istiftah itu? Para ulama sebenarnya memiliki 3 kelompok di dalam melihat hukumnya ini. Jumhurul ulama, jumhur mayoritas ulama, nah, dan itulah yang menyebar di tengah kita, bahwa membaca doa al-istiftah itu mustahabbun masnunun, yaitu dianjurkan, disunnahkan untuk dibaca, merupakan amal yang mendatangkan kecintaan Allah kalau kita lakukan di dalam salat.
Itu adalah mazhab al-jamaahir. Bisa dikatakan bahwa imam yang 4 itu sepakat dalam perkara ini dan yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hubairah, wa ajma'u, mereka berijma' anna du'a al-istiftahi fi shalah, bahwasanya doa al-istiftah di dalam salat masnunun, disunnahkan, kecuali ada satu riwayat dari Imam Malik yang mengatakan dia bukanlah sunnah. Padahal kita tahu kapasitas Imam Malik, raghma ittila'ihi al-wasi' bis-sunnah, ternyata ada riwayat, walaupun beliau begitu dalam dan luas keilmuan beliau tentang sunnah Nabi SAW, sehingga ma'ruf bahwa kitab hadis pertama yang dikarang, mubawwab, diberikan bab-bab seperti kajian fikih kita hari ini, siapa yang meletakkan pertama sekali adalah Imam Malik ibni Anas. Walaupun begitu, nah itu perlu diingat ya, jangan kita menganggap guru kita itu sempurna. Bisa saja dalam satu pandangan seseorang ulama berbeda dengan yang lain, dan di dalam kajian berikutnya dianggap ini pendapat yang lemah. Tetapi itu tidak berarti mengurangi kedudukan beliau sebagai seorang imam mujtahid. Ingat ini. Nah, kelemahan awak kini kan tidak. Tak khilaf saya, ulama mengecek-cek jatuh tu harga diri di patubian dan netizen. Jadi ingat, tidak ada yang sempurna. Kalau kita baca riwayat itu, ajib ya, aneh. Masa Imam Malik mengatakan bahwa membaca istiftah tidak sunnah? Nah, walaupun tentu kita kalau mau telusuri apa betul Imam Malik berkita begitu, tapi ada beberapa nukilan dari beliau yang mengatakan iya. Nah, kalau kita baca misalnya kitab Al-Ma'unah ala madhab Alimil Madinah misalnya, itu dikatakan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa membaca doa istiftah tidak disyariatkan. Padahal beliau begitu luas ilmu beliau tentang sunnah Nabi. Kita tidak sependapat atau tidak mengambil pandangan Imam Malik tersebut. Tapi walau bagaimanapun, di dalam senarai atau di dalam kumpulan pendapat ulama, ada pendapat yang mengatakan bahwa doa al-istiftah itu tidak disyariatkan. Siapa beliau? Al-Imam Malik ibni Anas. Tapi itu tidak menjatuhkan. Jadi jangan sekali-kali ada zallah, ketergelinciran, atau ada pendapat ulama yang tidak kita ambil, bukan berarti kita merendahkan derajat ulama tersebut. Itu perlu diingat itu. Hari ini pelajaran itu yang hilang dari tengah umat. Apa yang ada di tengah umat, kalau dia mengaji dengan seorang ustaz, ustaz selain ustaz ini itu tidak nambah tu sejalah aja. Rendah senilai satu. Bahkan tak ulama. Itu bukan karakter yang baik. Saya tidak setuju ada jamaah yang begitu. Ulama tetaplah ulama, walaupun mungkin di dalam beberapa persoalan terjadi zallah, mungkin dia tergelincir, itu biasa. Makanya ketika kita mencoba mencari pandangan ulama tentang satu masalah, ada ulama yang tidak kita ambil pendapatnya karena lemah menurut pandangan para ulama lain, dan setelah kita coba kaji juga, ini tidak kuat pandangan yang seperti ini. Tapi apakah dengan itu jatuh keulamaan beliau, keimaman beliau? Tidak. Nah, ini contoh Imam Malik ibni Anas. Tidak jatuh ke ulama. Walau bagaimanapun, beliau adalah guru Al-Imam Asy-Syafi'i.
Beliau alimul Madinah. Jadi kita harus pandai meletakkan qadar. Itu makanya jangan kalau mau berguru tu mencari guru dan sempurna. Kalau ada orang dalam hidup kau mencari guru dan tak pernah salah, sempurna, tak ke berguru sampai matinya tu. Tak ada manusia yang seperti itu. Kecuali Nabi dan Rasul. Karena beliau ma'asum. Dipelihara oleh Allah. Kalau berbicara beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara bersumber dari hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan itulah yang beliau sampaikan. Dikawal lisan beliau, ucapan beliau di dalam menjelaskan petunjuk syariat. Tapi di luar Nabi dan Rasul tidak ada jaminan itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi pendapat yang pertama tadi itu pendapat jumhur yang mengatakan bahawa membaca doa istiftah adalah sunnah. Amalan yang sunnah itu amalan yang dianjurkan dan dicintai, mustahabun. Nah, saya sudah minta berulang kali definisi sunnah yang hadir dalam kepala kita itu, walaupun tidak salah definisi itu, tapi tukarlah. Nah, biasanya kalau cerita sunnah di kerajaan Bapalo ditinggal ndak berdosa gitu kan. Di awak dan nomor 2 tu nanti apa-apa kan ndak berdosa kalau ditinggal. Kalau tiba di makruh apa? Ditinggal palo kalau di kerajaan. Jadi ada orang di dunia kok rupanya mencari dan tak berdosa, saya tak niu pahalo. Nyokakok namu karuah, nyotinggan dan sunat. Nah itu tak bagus cara pemahaman seperti itu. Atau makanya mau kecian, rubah itu. Jadi ada definisi kok dapat lain ada dalam kepala orang menyebut sunnah dan rancak di kerajaan lah tu. Kalau ada orang menyebut mukaruah, anak ada dalam kapal luar, nah rancak ditinggal. Jadi nan sunnah tu rancak di kerajaan. Nan mukaruah tu rancak ditinggal. Tapi selama ikut definisi itu nan lebih menonjol, akhirnya badak solat, kan sunatnya dah. Badak baca doa saja, kan sunatnya tu. Pas makan lulu langsung kanan, tak baca dah, kan sunatnya. Nah itulah yang mendorong kita bersikap seperti itu, karena selama ini kita terikat dengan kalau di kerajaan Bapalo, indak di kerajaan, ndak berdosa. Nah pada nak masuk surga lo tu. Nah pendapat yang kedua adalah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik tadi. Doa istiftah tidak disyariatkan untuk membacanya. Nah. Jadi kalau di dalam pendapat beliau bagaimana solat? Ya setelah takbir wa yaqra, beliau baca Al-Fatihah. Jadi kalau ada tersuruh orang model itu beko pergi ke luar negara itu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, jangan turun-turun di belakang dia gianyo. Solat apa lu orang dah ada baca iftitah telahnya. Nah karena ada qaul di dalam mazhab Malik bahawa membaca doa istiftah ghairu masyru', tidak disyariatkan. Jadi setelah takbiratul ihram mengalai baca Al-Fatihah. Nah pendapat yang kedua malah terbalikannya. Pendapat yang ketiga kebalikannya. Doa istiftah itu malah wajib. Itu pendapat Ibnu Battah. Dia ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah mustahabun,
Itu yang banyak. Yang kedua adalah ada yang mengatakan ghairu masyru', tidak disyariatkan. Ada yang ketiga malah ada yang mengatakan wajib. Dari tiga pendapat tersebut, dengan banyaknya doa-doa istiftah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kategori yang sahih di dalam kitab-kitab sahih, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa doa istiftah itu tidak disyariatkan. Nah, karena itulah makanya ar-rajih, yang kuat dari tiga pendapat itu adalah pendapat yang mengatakan membaca doa istiftah adalah sunnah mustahabbah, sunnat hukumnya. Nah, artinya walaupun tadi kita berkata sebaiknya dibaca, tentu bukan berarti kita menaikkan hukumnya menjadi wajib sehingga kalau ditinggalkan salat menjadi rusak pula, apalagi batal. Tidak. Nah, jadi karena itu jangan overdosis pula. Batangkalo perkara baca doa iftitah mana kali baca. Tingkat hukumnya saja adalah sunnah. Sebab nanti di dalam membaca mana kali baca akan ada berbagai pendapat nanti. Ada yang mengatakan nan sunnah baca ikhwah itu bacanya ketika tahajud. Ada yang berpendapat begitu. Tapi bukan berarti perdebatan tentang mana yang lebih baik dibaca itu nanti merombak hukum bahwa membaca istiftah itu adalah sunnah. Itu yang pertama dulu, dasar hukum. Membaca doa istiftah adalah sunnah mustahabbah, sunnat dianjurkan dan disenangi di dalam syariat. Nah sekarang dari sekian banyak doa al-istiftah, mana yang afdal dibaca? Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal dibaca itu adalah doa istiftah yang ada di dalam kitab sahih Imam Muslim. Ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bunyinya adalah wajjahtu wajhiya, wajjahtu wajhiya. Jadi wajjahtu itulah yang afdal menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i adalah al-Imam Ibnu Munzir. Imam Ibnu Munzir berpendapat bahwa wajjahtu itu adalah yang afdal untuk dibaca oleh orang yang salat. Nah, cuma ada catatan penting. Catatannya apa? Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib tersebut ternyata tidak sependek yang selama ini kita hafal. Nah, itu persoalannya. Tidak sependek yang kita hafal. Selama ini yang kita hafal apa? Yang kita hafal adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terus hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ada awaklah selesai di situ tu. Apa dalil bagi orang kalau kita cari tahu? Apa dalil yang selama ini jadi rujukan
sehingga doa istiftah berhenti sampai batas itu saja. Kita sering merujuk kepada firman Allah dalam suratul An'am. Ayat 162, ayat 163 itu yang jadi rujukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Kan sampai situ dalam Qur'annya. Mengalir tambah-tambah lain. Surah Al-An'am. Saya katakan berhujjah seperti itu tidaklah kuat. Kenapa? Karena itu adalah ayat yang menunjukkan secara umum tidak terkhusus untuk istiftahus salah. Itu perlu diingat itu. Tidak terkhusus untuk istiftah as-salah. Sedangkan untuk istiftah atau kita iftitah kita sebut dalam salat telah ada petunjuk langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja yang dibaca dengan kita memulai bacaan kita, istiftahnya wajah itu tersebut. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis, ternyata yang tinggal sama panjangnya dengan yang terbaca tadi. Apa yang tinggal? Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, anta rabbi, wa ana abduka, zalamtu nafsi fa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'adaik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Masa panjang tu tinggalnya. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi tidak wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai ana minal muslimin tadi saja. Tetapi ada tambahan. Itu satu kesatuan hadis. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, mana yang membaca? Kalau ada yang membaca wajjahtu, maka bacalah sesempurna itu. Jangan dipotong jo. Jadi kalau kita membaca wajah tu, bacalah sempurna. Nah, kecenderungan awak kan tidak. Membaca neko tapi berkarek. Apakah kita bisa berhujjah dengan ayat Al-Quran tadi? Ternyata dalam Al-Quran hanya sampai ana awalul muslimin? Tidak. Kenapa? Karena hadis tentang wajah itu telah khusus. Karena itu dia diberlakukan sesuai dengan kekhususannya. Nah, karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa wajah itu karena panjang tersebut. Nah, itu cenderung dibaca adalah untuk salat tatawwu, bukan salat fardu. Nah, ada ulama berpendapat panjang.
Sedangkan solat fardu itu maqamnya iqtisad. Maqamnya adalah solat yang sederhana. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i itu lebih afdal. Kenapa afdal? Mungkin mazhab Syafi'i melihat dari apa? Dari sisi makna. Maknanya begitu mendalam. Di situ komitmen. Coba bayangkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba bayangkan 5 kali minimal sehari semalam orang mengucapkan itu. Kalau dia fahami dan dia rasakan bagaimana pernyataan dia yang begitu, tentu orang itu akan menjadi orang yang sangat baik. Bagaimana tidak? Hidupnya, matinya, salatnya, ibadahnya, seluruh amal perbuatannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau ingin membaca itu, saya sarankan apa? Sempurnakan bana lalai. Jangan dikarik-karik juga. Nah, apakah ada wajah itu ditambah dengan kata ini di depannya? Nah, ini sering pertanyaan muncul. Ada lo kadang nanti sebentar lapis, nggak ada lo, tu bid'ah, jangan bid'ah lo. Nah, wajah itu datang dalam berbagai lafaz. Adakah yang pakai ini? Ada. Ada dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, ada dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud. Ada di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang bunyi lafaznya inni wajjahtu wajhiyya. Jadi kalau ada orang membaca inni wajjahtu wajhiyya, tidak kita larang. Boleh dia baca lafaz itu, tapi lafaz yang ada dalam sahih dari Ali bin Abi Thalib adalah pakai wajjahtu wajhiyya. Nah, itulah yang afdal menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Ibnul Munzir. Sekarang ada yang berpendapat yang kedua. Yang afdal itu bukan wajjahtu, tetapi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Nah, pendapat kedua ini apa alasannya? Karena dari doa istiftah yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain, oleh Bukhari, Muslim, adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Sedangkan wajah itu tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Tapi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan ada pula di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah. Apa bunyinya dalam lafaz Imam Muslim?
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal bard. Itu adalah lafaz Imam Muslim. Pakai Allahumma 3 kali. Karena ada lafaz lain yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian wa ba'id baini wa baina, dan terus waghsilni wa naqqini yang tidak pakai Allahumma. Ada beberapa lafaz yang muncul, tetapi lafaz yang ada di dalam riwayat Imam Muslim adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Nah, jadi ada beberapa, bahkan ada pakai wa minad danasi. Beberapa riwayat itu manapun lafaz yang dipilih boleh. Tetapi kenapa ulama yang kelompok kedua mengatakan ini yang afdal? Karena lafaz ini, petunjuk ini muncul dalam 2 kitab sahih. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan ada dalam riwayat Imam Muslim. Sedangkan wajah itu hanya ada dalam riwayat Imam Muslim saja. Nah, salah satunya Muhammadiyah dalam tarjihnya memilih Allahumma ba'id, itulah alasan. Karena dia ada di dalam 2 kitab sahih tersebut. Nah. Kemudian pendapat yang ketiga, yang afdal itu adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Yang ketiga apa? Yang afdal Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Bamang ko ikonan afdal. Tanyo kawa jawabannya singkek. Biasanya kalau ditanya apa kan afdal, ayo rencak tu ya apa tu pendek. Dan tadi panjang mana. Nah, yang mengatakan ini afdal, ini adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa alasan? Yang pertama adalah lafaz subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu diriwayatkan dari 3 al-khulafa ar-rasyidin. Itu alasan pertama, ini afdal. Diriwayatkan dari Abu Bakar, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan dari Utsman ibn Affan, dari Ali bin Abi Thalib wajjahtu ridwanullah alaihim. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari beliau bertiga ini adalah istiftah yang ringkas tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jangan tertukar-tukar beko jo doa khitamul majlis. Khitamul majlis apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalau kita selesai bubar, jangan lupa macam itu. Sehingga kalau ada berbagai kekeliruan, ketersalahan kita di dalam majlis, ya kafir. Qaul itu menghapuskan kesalahan itu. Itu tak doa istiftah. Kok ke situ lo pai bagus. Tu sama je orang kalau
membaca doa ke makan. Jadi kalau baca doa kalau baca doa ke makan. Tidak begitu. Jadi dia mirip-mirip. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi 4 penggal. Subhanakallahumma wa bihamdika 1, tabarakasmuka 2, ta'ala jadduka 3, wa la ilaha ghairuka 4. Nah, alasan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini afdal karena marwiyun. Ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan dari Utsman. Jadi 3 al-khulafa ar-rasyidin mengamalkan ini. Sedangkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan yang mana? Wajjahtu wajhiya atau inni wajjahtu wajhiya. Nah, yang pertama alasan ini afdal. Yang kedua, alasan afdalnya anna Umar, sesungguhnya Umar kana yajharu bihi, pernah menjaharkannya, padahal kita tahu bahwa al-istiftah itu dibaca sir, ya kan? Pernah. Nah, untuk apa? Wa innama jahara bihi, nama jahara bihi liyu'allimahun nas, untuk mengajarkan kepada orang. Sengaja dia bacakan di dalam salat istiftah itu enggak jahar. Untuk apa tujuannya? Litta'lim, untuk mengajarkan kepada orang, itulah istiftah. Nah, dan biasanya para sahabat tidak menjaharkan suatu doa melainkan dengan tujuan liyu'allimahun nasa, untuk mengajarkan kepada orang. Jadi kalau ada yang menjaharkan untuk itu saja. Nah, itu makanya kalau ditanya tentang berzikir jahar sesudah salat, kalau kita rujuk pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau izinkan untuk apa? Untuk mengajarkan kepada orang ahyanan, indah rutinan gitu ya. Ahyanan itu kadang-kadang keraskan untuk orang belajar. Tapi di awak hendak taruh itu. Kadanglah tiba orang solat masbuk, nak khusyuk orang solat, di awak berzikir mahari-hari. Nah, padahal kalau kita rujuk ke mazhab Syafi'i, tidak ada Imam Syafi'i menganjurkan begitulah rutinnya. Bahkan Imam Syafi'i itu yang menganjurkan bahwa imam sedapatnya tidak terlalu lama duduk di tempat dia menjadi imam. Kenapa? Karena orang kalau ingin mendapatkan kesempurnaan berjamaah, hendaklah dia berpaling atau pergi dari tempat salatnya setelah imamnya berangkat. Kalau imamnya duduk sampai zuhur, kan padia orang ini. Orang nak sempurna. Nah, karena itu menjaharkan bacaan dilakukan oleh sahabat bukanlah secara berketerusan. Nah, pernah istiftah yang semestinya dibaca sir itu dijaharkan oleh Umar dengan tujuan ta'lim, mengajarkan kepada orang. Tapi ingat, ini bukan rutin. Nah, apa istiftah yang dijaharkan oleh Umar itu? Adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, kemudian alasannya setelah dikeraskan oleh Umar, bukankah di belakang Umar bin Al-Khattab para sahabat Nabi? Nah, walam yunkir alaihi minhum ahad, tidak seorang pun sahabat yang mengingkari bacaan istiftah itu. Nah, ya berarti apa? Berarti bacaan itu masyhur di kalangan mereka. Kalau tidak masyhur, tentu bertanya sahabat, Tuhan apa baca tadi itu Umar? Itu pertanda ishtahara, masyhur. Kemudian ditambah dengan kandungan maknanya, walaupun dia pendek,
tapi isinya adalah ta'zim wa taqdis, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan Allah secara total. Jadi maqam tauhid tegak berdiri dalam rangka mentauhidkan Allah. Nah, inilah yang menjadi alasan kalau kita lihat kitab Syarah Muntahal Iradat bahwa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal memilih inilah yang afdal. Tentu kalau kita katakan afdal, bukan berarti yang lain tidak boleh. Nah, bukan yang lain tidak boleh. Afdal menurut Imam Ahmad. Nah, sedangkan pendapat yang keempat, annal musalliya mukhayyar baina hadhihi al-adhkar. Sesungguhnya orang yang salat itu diberi pilihan. Di antara doa istiftah silakan dia pilih. Kenapa? Karena semua itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kesimpulannya mesti kalau nurut Buya mana encak? Walaupun alasan yang ketiga tadi banyak diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab dan lain-lain, tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa masing-masing doa istiftah itu ada wazifahnya, ada perannya masing-masing, sesuai dengan maqam seseorang ketika dia melakukan salat. Jadi kalau ditanya kamu mana afdal, afdalnya istiftah itu dan sesuai jo maqam awak. Kalau maqamnya maqam tatwil, maqam berpanjang-panjang seperti tahajud, afdalnya adalah wajah itu. Kalau maqamnya adalah sederhana, maka afdalnya adalah Allahumma ba'id baini. Kalau maqamnya adalah untuk tajawuz, untuk memendekkan bacaan, maka subhanakallahumma bihamdika itu lebih afdal. Nah, itu tidak bertolak belakang dengan pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Karena Umar bin Al-Khattab tidak mungkin menjaharkannya dalam salat sunat. Kan di belakang sahabatnya. Sahabat di belakang dia, berarti yang menjaharkan dalam salat fard. Nah, berarti maqamnya bukan untuk berpanjang-panjang. Jadi kalau ditanya yang mana yang rajih, yang kuat adalah kita boleh memilih dari sekian banyak doa istiftah. Dan ini pula lah pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Mukhayyar, pilihlah. Nah, tetapi cara memilihnya, pilihlah sesuai dengan situasi, kondisi solat kita. Kalau solat kita itu panjang, maka wajah itu. Kalau solat kita itu kurang sedikit dari itu, tapi tidak solat fardu, agak lama, bacalah Allahumma ba'id baini. Tapi ketika ada tajwiz, kan ada solat yang dianjurkan untuk diringkaskan atau tidak terlalu panjang, maka disitulah tempatnya subhanakallahumma wa bihamdika, atau setidaknya pada salat fardu. Nah, jadi dari 4 pendapat tadi, yang kuat untuk kita pakai adalah al-insan mukhayyarun, orang boleh memilih. Kenapa? Seluruh riwayat tadi marfu', dirafa'kan kepada Nabi. Berarti Nabi mengajarkan beragam doa istiftah. Nah, untuk apa diajarkan oleh Nabi beragam itu? Tentu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan baik orang yang salat maupun pelaksanaan salatnya dari sisi panjang dan pendeknya. Tapi untuk mengamalkan pendapat ini tentu perlu bertambah hendaknya hafalan awak.
Ambo ketika mengajarkan ikon dan kue itu, di dalam hati lah ada kesimpulan, payah kalau kaji buya tidur turik dah. Begitu. Dia awak nak lama salah jangan ke memilih yang lain, menyempurnakan wajah tu. Salah panik memikir yang gini tu. Baca rohnya. Menyempurnakan umur lah seiko. Ampe dia apa limon lupa. Ya nak dapat kini lu napal ke batang lah hilang lu ya. Ampe dia apa limon lupa. Nah. Tetapi ingat ya. Saya ingin mengajak kita untuk merenung. Mudah-mudahan termotivasi. Apakah untuk menghafal ayat Al-Quran itu bergantung betul dengan usia? Ingat ya, para sahabat itu ketika Al-Quran sempurna diturunkan, banyak mereka yang telah berumur setengah abad. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, memikul beban risalah sebagai rasul setelah berumur berapa? 40 tahun. Itu sahabat-sahabat beliau berkisaran tidak terlalu jauh. Abu Bakar, Utsman. Tapi mereka semua para hufadzul Qur'anil Karim. Jadi karena itu jangan mental kita dilemahkan dahulu oleh umur. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu kan mukjizat. Nah, ketika ulama Al-Quran mendefinisikan Al-Quran, apa yang mereka katakan Al-Quran itu apa menurut mereka? Yaitu adalah ma auhallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-maktub fil mushaf baina ad-daftain. Yang dikatakan Al-Quran itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis di dalam mushaf antara dua kulit itu yang kokoh tersebut, turun dengan bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Yang tidak bahasa Arab tidak Quran. Ya. Kemudian al-muta'abbadu bitilawati, beribadah membacanya. Al-mu'jiz, dan mengandung mukjizat pada apa? Pada alfaznya, pada lafaznya, pada maknanya. Yang merupakan apa? Hudan, petunjuk bagi kaum muslimin, bagi umat manusia. Nah, kalau kita yakin berdasarkan keterangan ulama bahwa Al-Quran itu mukjizat, nah salah satu kemukjizatan Al-Quran itu adalah dia memang aksar infilad. Jadi hati-hati ya. Al-Quran itu adalah hafalan yang paling mudah dipelesetkan oleh syaitan. Jadi jangan heran kalau kadang imam lah apa, pas ketika jadi imam lupa. Jadi cabut lah SK imam gara-gara itu. Imam Masjidil Haram bisa lupa, itu segera jauhnya. Imam awak nak itu segera jauhnya. Sudah jadi imam bersuasi kan? Nyepulaman bagai. Nah, so itu memikir anak ke sekolah lo, ya honornya sebegitu. Nah, kerajaan yang lain banyak yang sekalian. Semuanya tak mungkin menerima hanya dari imam saja. Karena sebagian ulama mengatakan, dan banyak ulama mengatakan, imam tak boleh kalau menerima imbalan hanya dengan tugas keimaman. Maka itu soalnya ke solat juga saat ini mau gaji lo karena itu. Nah, karena itu ada tugas imam besar itu bukan hanya mimpin solat saja. Ini belum saya jelaskan di banyak tempat tentang konsep imam besar. Imam besar itu tidak hanya bertanggung jawab memimpin solat. Kalau memimpin solat saya dapat gaji itu bahaya tuh. Kenapa? Nyoka solat juga tuh.
atas ibadah yang dia lakukan. Karena itu imam besar itu bertanggung jawab dengan apa? Dengan kegiatan masjid, memberikan fatwa kepada jamaah, melakukan pembinaan. Itu konsep buya sebenarnya. Nah, itu. Di Minangkabau buya itu identik dengan imam besar itu. Karena tugasnya bukan hanya mengimami salat saja. Dia mengimami masyarakat dalam hal yang kebaikan, dia yang terdepan, dia mengajak, dia membantu, dia menolong, mencarikan solusi dan melakukan pembinaan. Itu. Nah, jadi aksar infilad, jadi hafalan Al-Quran ini memang, jadi jangan tidak hanya tua dan muda, dia perlu diingat. Yang muda pun bisa saja ayat Al-Quran ini mudah. Makanya ada adab, kalau kita lupa Al-Quranul Karim, jangan katakan saya lupa. Tapi aflatani syaitan, saya dilupakan, diplesetkan oleh syaitan. Supaya jangan nanti benar-benar lupa dia. Nah, artinya apa? Orang yang hendak menghafal Al-Quran sebenarnya tidak terkait perkara umur. Tapi terkait dengan apa? Dengan kemauan dan kesungguhannya. Dan keistiqamahannya di dalam mengulang, memurajaah, dan ditambah lagi yang akan membantu orang untuk bisa mempertahankan hafalan itu adalah pemahaman dia tentang ayat tersebut. Jadi jangan alasan umur. Awak heran awak mencari masyarakat awak. Ketika muda disuruh beribadah, umur je alasannya. Lagaik diajak beribadah, umur je alasannya. Ketika muda lah pailan, awak ketik benar lu biar. Ketika lagaik, ya tu bala awak lah turun. Jadi anak kan jadi. Jadi karena itu tambahlah. Jangan surut ketika harus menambah ilmu. Jadi bagi siapa yang membaca istiftah wajjahtu wajhiya, sempurnakan bacaannya. Nah, tentang yang rajih, yang kuat dari pendapat yang ada, saya cenderung kepada pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan umat ini boleh memilih mana istiftah yang dia sukai, nyaman, dan dia sesuaikan dengan kondisi ibadah dan dirinya. Kalau kondisinya salat tersebut menuntut dia berpanjang-panjang dalam membaca, maka istiftah yang panjanglah yang cocok untuk dia. Kalau untuk yang kurang dari itu, jaraknya tidak terlalu pendek, adalah Allahumma ba'id baini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tersebut. Kalau salat fardu, maka mungkin yang lebih cocok untuk dia ketika itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, itu tentang afdalnya yang mana. Nah, kemudian berikutnya, apakah doa al-istiftah itu dijaharkan atau disirkan? Al-masyru' yang disyariatkan adalah disirkan. Itu ijma' ulama. Nah, karena itulah makanya ketika Umar bin Al-Khattab pernah menjaharkan dalam suatu riwayat, tidak difahami bahwa masyru'iyah disyariatkan untuk dijaharkan. Terus kenapa Umar lakukan? Umar melakukan liyu'allimahan nas, untuk mengajarkan kepada makmum yang ada di belakangnya, mengingatkan. Karena Umar tidak membiasakan menjaharkannya. Jadi secara ketentuan hukum bahwa al-masyru' fil istiftah ijma'an wal israr. Jadi yang disyariatkan mensirkan. Ale tawa'anan sir. Kado nansir balasi-lasi. Tanya tu enggak tu sir ya. Maka itu sir kan pakai sin ya. Nah, perlu ingat, sir itu bukan berarti tidak membaca. Nah, jadi ingat ya. Kamu perhatian banyak orang sholat anyang saya.
Dak ada ci Allah aja menggari. Ingat, rukun dari setiap yang dibaca, yang disuruh baca itu adalah dibaca. Bacaannya antara sir dan jahar, bacaannya. Jadi kalau ada orang yang tidak membaca tapi nyobayang tulisannya, itu tidak memenuhi rukun bacaan. Tuh, ingat itu. Kalau Al-Fatihahnya model ituan, berarti dia tidak mendatangkan rukun salat dan batal salatnya. Jadi Allahu Akbar. Ingat, yang membaca itu apa? Dia tetap mempergunakan alat bacanya. Nah, tapi tidak lo melasih-lasih itu dong. Jadi sir itu adalah tetap membaca bacaan secara. Sebab kenapa? Di dalam hadis-hadis Nabi jelas-jelas waqra, baca, bukan watadzakkar kana. Nah, jadi yang selama ini solatnya mengana saja, nyobayang Fatihah itu nyuaniang sen. Itu robahlah tuh. Sudah berapa lama solat seperti itu? Baca. Nah, yang dikatakan sir ada dua kategori. Nah, yang pertama adalah yusmi'uhu nafsah. Dia perdengarkan kepada dirinya tanpa ada suara keluar sama sekali, tapi tetap bergerak bacaannya. Dirinya saja yang mendengar. Paling rendah sir itu adalah, yang paling atas adalah yusmi', memperdengarkan kepada orang yang di sampingnya atau secara apa? Dirinya. Tetap itu paling rendah sir. Nah, tapi kalau sudah mengeraskan sehingga terdengar oleh orang secara sari, bacaannya itu yajhar namanya. Jadi ada dua, yang pertama bisaut, yang kedua bidunis saut. Yang pertama dengan suara, tapi suara terdengar telinganya saja. Nah, kemudian yang kedua apa? Dia gerakkan juga alat bacanya, tapi dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Itu sir namanya. Tapi kalau ada orang tidak menggerakkan alat bacanya sama sekali, itu mengana namanya itu? Itu mengana namanya itu. Nah, yang dituntut di dalam amal perbuatan salat dalam bentuk perkataan apa? Membacanya dengan sir. Perlu ingat ya, itu dipelok itu, nandah telanjur seperti itu. Nah, karena itu sepakat ulama mengatakan bahwa istiftah adalah sir. Wala yajharul imam bil iftitah. Imam tidak menjaharkan iftitah. Dan itulah pendapat umum para ulama. Karena Nabi SAW lam yajhar, tidak pernah menjaharkannya. Wa innama jahara bihi Umaru. Bagaimana dengan kasus Umar bin Al-Khattab? Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, Umar bin Al-Khattab innama jahara bihi Umar liyu'alliman nas, untuk mengajarkan kepada orang saja. Jadi bukan untuk menunjukkan begitulah bacaan iftitah dikeraskan. Nah, dengan demikian berarti doa iftitah dibaca sir, ijma' ulama. Nah, apakah makmum juga membaca? Imam juga membaca? Bagaimana kalau imam sudah masuk tilawah? Apakah makmum mesti membaca juga? Insyaallah sambung minggu muku. Hari wala habis. Saya ada janji lagi. Ada janji. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.